Apakah Tuhan sama dengan Allah? Dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan dan Allah memiliki arti yang sama, sebagaimana juga dalam bahasa aslinya. Lord dalam bahasa Inggris dan God sering dianggap berbeda. Namun dalam konteks Alkitab, keduanya sinonim. Lord, Kyrios, dalam Septuaginta, Alkitab berbahasa Yunani, adalah terjemahan dari YHWH, Tetragrammaton, nama Allah dalam Perjanjian Lama. Beberapa ayat yang membuktikan hal ini antara lain. Yang pertama, Yesus disebut sebagai Tuhan beberapa kali dalam Perjanjian Baru. Di Yohanes bab 1 ayat 1 tertulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah." Firman yang dimaksud adalah Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes bab 1 ayat 14. Dalam Yohanes bab 1 ayat 1, istilah Allah merujuk kepada God. Yang kedua, pengakuan Rasul Thomas pada saat ia melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Yesus menunjukkan bekas luka-lukanya dan mempersilahkan Thomas memasukkan jarinya ke dalam luka-luka Yesus. Sesudah melihat Yesus, ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes bab 20 ayat 28. Hal ini tidak disangkal oleh Yesus, sehingga kita tahu bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Selanjutnya, Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat Dia, namun percaya bahwa Yesus adalah Allah." Lihat Injil Yohanes bab 20 ayat 29. Yang ketiga, Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Allah dalam Roma bab 9 ayat 5, mengaitkannya dengan peran sebagai Mesias yang berasal dari bangsa Yahudi. Ayat tersebut berbunyi, "Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin." Ini menunjukkan pengakuan Paulus bahwa Yesus adalah Allah. Yang keempat, dalam surat kepada Titus, Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Allah yang Maha Besar. Titus bab 2 ayat 12-13 berbunyi, "Ia Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Ini menegaskan keilahian Yesus. Yang kelima, dalam Filipi bab 2 ayat 5-11, kata Tuhan yang sama artinya dengan Allah ditegaskan. Ayat tersebut menyatakan bahwa meskipun Yesus dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, dan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu, Allah meninggikannya dan memberikan nama di atas segala nama, agar setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Penulisan Yesus
sebagai Lord dan Bapa sebagai God, bertujuan untuk membedakan pribadi mereka dalam Trinitas. Meskipun begitu, hal ini tidak berarti Yesus bukan Allah atau Bapa bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Demikian juga Bapa adalah Allah dan Tuhan, karena mereka setara dalam kesatuan Trinitas. Ini sering terlihat dalam surat-surat Rasul Paulus yang memuji Tritunggal Maha Kudus. Katekismus Gereja Katolik menuliskan sebagai berikut. Yang pertama, nomor 448 menyatakan bahwa dalam Injil, orang-orang sering menyebut Yesus sebagai Tuhan, yang menunjukkan penghormatan dan kepercayaan mereka serta harapan akan bantuan dan penyembuhan darinya. Jika diilhami oleh Roh Kudus, sapaan ini juga merupakan pengakuan akan misteri ilahi Yesus. Sebutan Tuhan mengandung cinta dan simpati yang terus bergema dalam tradisi Kristen, seperti dalam Yohanes bab 21 ayat 7, itu Tuhan. Yang kedua, nomor 449 menyatakan bahwa sejak awal pengakuan gereja menggunakan gelar kehormatan Tuhan untuk Yesus. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan yang pantas diberikan kepada Allah juga harus diberikan kepada Yesus karena Ia setara dengan Allah. Bandingkan Filipi bab 2 ayat 6. Bapa menegaskan martabat Yesus sebagai penguasa ketika membangkitkannya dari antara orang mati dan meninggikannya ke dalam kemuliaannya. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh The Roman Curia, The Congregation for Divine Worship, tanggal 29 Juni tahun 2008, dikatakan penyebutan gelar Kyrios kepada Tuhan yang bangkit merupakan pernyataan akan kealahannya. Dokumen ini memberikan kesimpulan bagi penggunaan kata Kyrios untuk kata YHWH tetragrammaton yang artinya adalah Allah.